Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali dengan zikir petang. Dibuka bukunya. Saya baca dari nomor 3. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Terus nomor 4. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Terus nomor 5, bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nomor 6. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu kamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uktala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Baik, sampai situ dulu. Nanti yang terakhir itu baca 3 kali. Terus sekarang masuk buletin. Silakan dibaca. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk membaca zikir pagi petang. Ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia jauh di waktu petang dan pagi. Baik, ini cerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Kita masih masuk catatan zikir pagi petang. Ini ayat kelima. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yaitu Nabi Daud alaihissalam, bil 'ashyi pada waktu petang, wal ishraq pada waktu pagi. Isyraq itu berasal dari kata timur, karena matahari terbit itu dari timur, maka disebut untuk istilah pagi hari. Maka ayat ini secara umum menerangkan Allah itu tundukkan gunung-gunung. Gunung-gunung pun juga bisa bertasbih sesuai dengan keadaan gunung tadi, sesuai dengan keadaan makhluk tadi. Begitu juga keadaan orang soleh, kebiasaan orang soleh juga bertasbih. Baca pelajaran saking ayat. Monggo. Pertama, berarti gunung-gunung juga bertasbih. Gunung-gunung juga bertasbih. Ustaz, caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Sesuai dengan keadaan makhluk itu masing-masing. Ada gunung, tasbihnya ya sendiri. Ada burung-burung juga tasbihnya juga sendiri, sesuai dengan keadaannya.
Caranya gimana Ustadz? Kon nggak punya mulut. Wallahu alam. Pokoknya diimani saja. Makhluk-makhluk seperti gunung tadi bisa bertasbih. Lalu yang kedua, Nabi Daud alaihi salam diperintah bertasbih pagi dan petang. Diperintahkan Nabi Daud alaihissalam untuk bertasbih pada pagi dan petang. Berarti zikir pagi petang itu kebiasaan orang soleh. Maka jangan dilepas zikir tadi. Terus 3, bentuk ketundukan dan ibadah. Allah menundukkan gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Juga memuji Allah setiap pagi dan petang. Nah, ini bentuk ketundukan. Makhluk-makhluk mau tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh orang solehnya Nabi Daud alaihissalam tunduk pada Allah. Gunung-gunung pun tunduk pada Allah. Nah, terus sekarang kita masuk hadis-hadis yang membicarakan tentang zikir pagi petang. Yang pertama, ini tentang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi lan petang. Baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdi 100 marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma jaa'a bi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ini ketika pagi dan petang hari, subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya 100 kali, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada yang ia bawa pada hari kiamat, kecuali seseorang yang mengucapkan yang sama seperti yang ia ucapkan atau lebih dari itu. Subhanallah wa bihamdi, baca berapa kali ketentuannya? 100 kali. Maka dia akan unggul dari yang lainnya, kecuali kalau ada yang berzikir lebih dari itu. Ya, dia zikir lebih dari itu, lebih daripada 100 kali. Berarti kalau lebih dari 100 masih boleh. Namun kalau ketentuan di sini disuruh baca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Hitung 100 bagaimana? Pakai ini ruas jari. Kan ada 33 kan? Nanti dihitung sampai 100. Itu lebih afdol dibanding dengan pakai biji tasbih. Pakai jari ini, nanti jari-jari ini akan bersaksi pada hari kiamat. Itu jadi saksi nanti pada hari kiamat. Beda kalau menggunakan alat. Namun kalau menggunakan alat seperti tadi boleh. Karena sebagian istri-istri Nabi SAW, sebagaimana disebutkan oleh Jad Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Muntaqal Akhbar, yang itu punya syarah Nailul Awtar yang disyarah oleh Imam Asy-Syaukani. Situ ada beberapa riwayat istri-istri Nabi SAW zikirnya itu ada yang hitung pakai kerikil. Maka seperti ulama besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawanya tidak membid'ahkan orang yang berzikir dengan menggunakan biji tasbih tadi. Dengan catatan kata Ibnu Taimiyah, yang penting ketika dia pakai biji tasbih tidak maksud riya. Misalnya dia keluar rumah, biji tasbihnya sebesar gini nih, satu biji itu dikalungkan yang leher, ya. Terus ya kayak biksun atau apa terserah. Terus keluar, orang-orang itu, ya Allah, masya Allah, biji tasbihnya ya besar. Itu orang yang rajin zikir sekali orang-orang bilang. Kalau maksudnya ria, maka karena niatan riahnya ini jadi niatan yang tidak benar, karena yang diharap itu ridho manusia, bukan ridho Allah. Nah sekarang lihat faedah saking hadis. Pertama, inilah hadis yang menunjukkan keutamaan zikir pada pagi dan petang. Keutamaan zikir pagi dan
petang. 2. Zikir di sini adalah mutlak, jumlahnya 100 kali. Bisa juga ditambah lebih daripada itu. Asalnya 100. Mau tambah lebih daripada itu juga boleh. Aduh, ini kurmanya terlalu enak gitu dimakan. Ini saya cuma dikasih kotak entok telu. Ya Allah. Entah di belakang-belakang. Ini namanya kurma sukari. Enak banget. Kuwi jenenge apa, Pak? Aram-aram. Ya beda kelasnya. Wah. Tambah gula batu, wis manis tambah manis. Tadi ya. Ini keutamaan baca zikir pagi dan petang. Tadi yang subhanallah ya bihamdi 100 kali baca pagi. Ya. Terus subhanallah ya bihamdi 100 kali lagi baca petang. Petangnya kemarin sudah dijelaskan boleh ba'da asar. Ya, boleh ba'da asar. Boleh juga ba'dal maghrib. Sudah masuk maghrib baca zikir petang. Yang rugi itu nggak pernah zikir. Sore gur mikir ngarit terus, gur mikir pakan terus, baru mulai arah maghrib wis lali pokoknya zikir-zikir ya tadi. Ya, yang penting jenengan zikir tadi. Luangnya itu kapan? Ya, luangnya kapan? Ada sempat baca. Ini salah satunya tadi nggih. Subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Terus yang kedua. Zikir di sini adalah mutlak, jumlahnya 100 kali, bisa juga ditambah lebih daripada itu. Jadi kalau mau tambah masih boleh. Ah, Ustadz, saya nambah ini kebablasan ini lebih daripada 100. Alhamdulillah. Tadi apa? Kalau kurang. Nah, kurang karena di sini tuntutannya 100, maka afdolnya itu 100. Ustadz, boleh nyicil nggak kayak pipilan? Nah, misalnya ini pagi bar subuh 50, terus jam itu 50 boleh. Namun kalau keadaannya seperti ini, jadi kadang lupa. Nah tadi sudah 50 karena jam 7 sibuk, ya lupa untuk nambah lagi 50 jadi genap 100 gitu. Jadi bagusnya dibaca langsung satu waktu. Terus nomor 3. Disunahkan memperbanyak zikir kepada Allah, karena zikir itu dicintai oleh Allah. Zikir itu lebih dicintai oleh Allah, apalagi zikir yang paling utama. Zikir paling utama dari bacaan-bacaan zikir yang ada adalah kalamullah, Al-Quran. Baru kemudian zikir itu punya macam-macam lagi. Ada bacaan-bacaan yang utama. Afdhalul zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Berarti itu zikir yang utama gitu. Nanti zikir-zikir ini bertingkat-tingkat lagi. Selain Al-Quran nanti zikirnya bertingkat-tingkat. Terus yang keempat, zikir akan menjadi simpanan pada hari kiamat, di mana harta dan keturunan tidak bermanfaat kecuali yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih atau selamat. Baik, yang selamat itu kalau orang itu rajin zikir itu baru bermanfaat pada hari kiamat, karena nantinya jadi simpanan. Sudah jadi simpanan tadi bacaan subhanallah bihamdi dan yang lainnya. Terus yang berikutnya lagi dalil ketiga, meminta perlindungan ketika petang hari, yaitu bacaan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Baca. Wa an Abi Hurairah qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin hadratani al-barihah qala ama law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruka, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata,
ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, semalam aku menemukan seekor kalajengking yang menyengatku." Beliau bersabda, "Seandainya engkau mengucapkan ini saat sore hari, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan. Pasti kalajengking itu tidak akan membahayakanmu. Hadis riwayat Muslim. Bacaannya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tak tuntun. Ini baca. Kalau di sini ketentuannya disebutkan enggak ini? Wonten 3 kali? Boten. Di riwayat yang lain nanti ada ketentuannya itu baca 3 kali. Ini binatang apa tadi yang mau ganggu itu? Kalau jengking. Sekarang ini aduh penyakit-penyakit ini banyak. Apa virus yang lagi viral itu apa? Corona. Apa virus apa itu, Pak? Dari mana tuh itu? Cina. Gara-gara apa itu? Hah? Ya katanya makan hewan-hewan yang buas, hewan-hewan haram. Ngomong Islam kan wis duwe aturan. Iya toh? Kita kan makanan tuh nggak aneh-aneh. Paling makannya apa coba? Tempe. Hewan-hewan. Apa? Keseharian. Apa? Hah? Yang keseharian yang halal. Apa, Pak? Yang jenengan makan itu hampir tiap hari ada daging atau apa gitu loh. Ayam. Kan banyak tuh ayam toh. Nah, ikan laut banyak nggak? Banyak. Coba kalau makanannya makan haram coba. Katak tadi itu cuma berapa? Terus apa lagi? Tikus, carinya sulit. Iya toh? Ular, carinya juga nggak kayak cari ikan gitu loh. Ikan laut nggak kayak cari ikan laut toh? Ini kan hewan-hewan yang sulit dicari. Mau codot juga itu masuk sama. Masalah juga itu. Ya, nggak boleh. Itu kan hewan-hewan yang sulit dicari. Kita nggak dapat keseharian itu. Mau cari itu harus perjuangan dulu, cari di mana gitu. Ini sampai ya Allah makan itu makan anjing, babi, kucing juga coba lihat itu kucing. Sate kucing tuh kepiye meneh ya Allah. Lihatnya ya sudah nggak kebayang gitu loh. Maka setiap yang diharamkan itu pasti punya hikmah. Ada saja mudaratnya, ada saja bahaya. Kalau manusia ngeyel, tunggu aja itu Allah kasih virus-virus baru tahu rasa itu nanti. Nah sekarang kalau ada virus kayak gini, apa sikap kita? Ya hati-hati. Ya misalnya ya mungkin orang ada di Gunung Kidul, apa sikapnya itu kalau ada virus yang menular kayak gitu? Hah? Isolasi ya. Diisolasi. Kalau di masa Nabi SAW beliau itu perintahkan kalau ada wabah tadi yang sudah di situ nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Berarti diisolasi, sama seperti pemerintah Cina lakukan itu kayak gitu itu tepat. Caranya kayak gitu. Yang di dalam nggak keluar. Kenapa? Oh bawa virus. Yang dari luar nggak boleh masuk, maka nggak ada transportasi masuk. Solusinya kayak gitu. Terus tugas kita warga Indonesia banyak doa. Jadi nggak usah khawatir. Waduh kepiye yo nanti virus ini ada di Indonesia yo piye yo. Ya. Kan semua nanti Allah yang tentukan. Kalau Allah takdirkan itu nggak akan kena ya sudah nggak akan kena. Kalau Allah takdirkan itu kena ya sudah gimana lagi. Tugas kita cuma tawakal, lakukan sebab dan pasrah pada Allah. Nah ini diantara sebabnya ini yang jenengan bisa lakukan baca zikir.
Apa tadi zikirnya? Nah, ini kita tuntun, tak tuntun Ji? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, rutinkan bacaan ini setiap sore 3 kali. Apa manfaatnya? Kalau ada bahaya mudarat dengan ketentuan Allah bisa dicegah. Jangan sampai luput dari bacaan ini. Insyaallah nggih. Baik, sekarang niat faedah hadis. Pertama, mengenai pengertian kalimat yang sempurna. Ada yang memaknakan dengan kalimat yang tidak ada kekurangan dan aib. Ada juga yang menyatakan kalimat yang bermanfaat dan penyembuh. Ada yang memaknakan dengan Al-Quran. Lihat syarah Sahih Muslim, macam-macam nih pengertiannya. Kalimat yang sempurna itu kalimat tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Makna lainnya kalimat yang bermanfaat dan jadi penyembuh. Kemudian makna lainnya lagi Al-Quran, karena Al-Quran itu jadi syifa, jadi obat. Terus yang kedua, hendaknya setiap hamba bergantung penuh kepada Allah untuk selamat dari setiap kejelekan, hasad, dan hal-hal yang melampaui batas. Pokoknya pasrah pada Allah. Kita sudah lakukan sebab, tinggal pasrah. Sama hadapi virus kayak gitu juga, hadapi penyakit-penyakit kayak gitu juga. Kita lakukan sebab, terus pasrah pada Allah. Termasuk juga kalau ada yang mau buat jelek, hasad, benci pada kita, hasad ingin nikmat kita itu hilang. Ada yang zolimi, ada yang melampaui batas, ada yang rampas harta kita, ada yang ngambil tanah kita. Dan ngambil tanah itu zolim. Patok tanahnya dipindah, akhirnya dapat 1 meter. Ya toh? Patok tanahnya itu dipindah, cuma dapat 1 meter atau enggak 10 cm sajalah. Itu zolim atau tidak? Zolim. Bahkan kalau Nabi SAW sebut itu, siapa yang mengambil tanah itu kida shibrin, cuma 1 jengkal saja. 1 jengkal ini loh, 1 jengkal. Berapa senti? Ya 10 sampai 20 lah ya. 1 jengkal ini 10 senti misalnya dia ambil. Maka dia akan disiksa dengan 7 lapis bumi. Bumi ada berapa lapis? Nah, jadi tanah ini yang dia ambil di atas, bumi yang 7 lapis di bawahnya itu nyiksa dia itu. Jadi bukan hanya tanah yang dia ambil di atas. Maka kesimpulannya yang lainnya lagi, jika kita memiliki tanah di atas ini, maka bagian yang bawahnya juga milik kita. Jika ada yang ngebor tanah, terus dapati dari tanah ini di bawah ini ada air, milik siapa? Milik yang punya tanah. Itu. Maka zolimi orang walaupun sedikit bahaya. Hukumannya itu berat. Terus yang ketiga, boleh meminta perlindungan dengan kalamullah yang sempurna. Ini berarti kalamullah, firman Allah itu sifat, bukanlah makhluk. Karena kita tidak boleh meminta perlindungan pada makhluk. Nah, di sini minta perlindungan pada sifat Allah. Kalamullah boleh. Karena kalau manusia sendiri minta perlindungan pada makhluk nggak boleh. Makanya kalau kita baca itu ta'awudz, a'udzu billahi, ya tak? Aku minta perlindungan kepada Allah.
Bukan aku minta perlindungan kepada kayu besar, kepada pohon keramat, ya, bukan kepada rumah yang gak ada penghuninya alias rumah hantu, bukan minta pamit sama apa biasanya kalau lewat kuburan itu apa kalimatnya, Pak? Dia minta pamit sama siapa? Dari Langkung, Mbak ya sinten? Ya pokoknya yang situ itu yang ada jaga di situ pokoknya. Nggak boleh. Ya, syirik itu. Karena kita hanya boleh ta'awudz, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka hanya boleh dengan Allah kita minta perlindungan atau dengan sifat Allah. Kalimat Allah termasuk sifat Allah boleh. Sebagaimana dalam hadis ini, a'udzu bikalimatillahi tammati. Aku minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Terus yang keempat, kalimat ini akan melindungi hamba dari kejelekan makhluk, dari setiap yang mengganggu hawa dan syahwat. Dari setiap yang mengganggu apapun itu. Baca ini, dari penjahat, dari tetangga yang jahat, dari yang mau nyolong motor, dari yang mau menyelakakan kita di jalan, termasuk juga dari setan, dari makhluk-makhluk jahat apapun, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, Allah akan lindungi kalau kita rutinkan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus dalil keempat, Allahumma bika asbahna. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika pagi hari mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dan ketika petang hari beliau membaca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Itu diganti, dan kepadamu sesuai dengan teks di atas, dan kepadamu sama dengan kalimat sebelumnya, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Taib, sekarang lihat. Ini tentang bacaan pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Kemudian yang petang, Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Kalau dalam riwayat ini sama lagi, wa ilaikan nusyur. Riwayat yang lain, wa ilaikal masir. Yang paling bagus berbeda. Pagi baca wa ilaikan nusyur, petang baca wa ilaikal masir. Nah, sekarang saya tuntun untuk pagi dulu, pagi ya. Ini zikir pagi. Diikuti. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Sekarang zikir petang, sore ya. Lihat, kalau pagi asbahna, kalau sore dari amsayna. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Nah, saya pakai bacaan seperti dalam buku zikir pagi petang tadi.
Baik. Sekarang faedah hadis dibaca. Pertama, hari kembali dan berbangkit itu ada dan wajib diyakini. Nah, kita harus yakini besok ada hari kiamat. Bumi akan hancur, semua makhluk akan mati. Setelah semuanya mati, besok dibangkitkan saking kubur. Tiang muslim wajib yakini kayak gini. Orang-orang musyrik di masa silam itu mereka punya akidah yang rusak, tidak mau meyakini hari berbangkit. Makanya Nabi SAW dakwahi mereka untuk meyakini ini dulu. Makanya diturunkan juz 30, awal-awal surat pendek itu. Ya, ayat-ayat pendek pada juz 30 itu. Nah, itu rata-rata membicarakan tentang hari kiamat. Untuk menegur orang-orang musyrik. Nggak meyakini hari kiamat besok akan dibangkitkan, kok nggak mau beramal gitu, nggak mau masuk Islam. Diingatkan untuk beriman pada hari kiamat. Nah, doa tadi atau bacaan zikir pagi petang tadi mengingatkan adanya hari kiamat, akhirat yang nanti kita akan hadapi. Akhirat, kalau dimaksud akhirat itu dimulai saking kematian. Mati, kemudian masuk kubur. Nah, itu sudah masuk alam akhirat. Ya, makanya ketika kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Nah, qabri ini, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Perlindungan dari siksa kubur. Nah, ini sudah pembahasan akhirat. Ya, jadi ingat, akhirat itu sudah dimulai dari kematian. Setelah itu masuk kubur, nanti dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab sampai nanti masuk surga atau masuk neraka. Nah, kita harus yakini itu orang muslim. Dan itu bagian dari rukun Islam. Rukun Islam apa rukun iman? Rukun iman. Yang keberapa? 5. Beriman kepada hari akhir. Terus yang kedua, dianjurkan membaca zikir di atas. Dibedakan antara lafaz zikir pagi dan zikir petang. Nah, ada yang lafaz zikir pagi dan petang itu berbeda. Ada yang lafaznya itu sama. Contoh sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pagi baca itu 3 kali, petang juga sama baca 3 kali. Ada yang berbeda. Pagi baca Allahumma bika asbahna, petang baca Allahumma bika amsayna. Cuma diganti seperti itu. Terus yang ketiga, semua aktivitas seorang muslim dari bangun tidur hingga tidur kembali telah diatur dalam Islam. Berarti syariat Islam itu syamil mengatur segala sesuatu. Syariat Islam itu mengatur segala sesuatu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari perkara di luar rumah, dalam rumah, sampai masuk kamar mandi sudah diatur Islam. Mau masuk baca apa, di dalam nanti adabnya bagaimana, sudah diatur. Di dalam kamar mandi pun diatur loh itu. Apa yang diatur dalam kamar mandi? Nah, dalam kamar mandi nggak boleh ngapain? Ngobrol nggak boleh, apalagi nyanyi. Campur sari meneh, album. Sudah tahu dalam kamar mandi banyak setannya, tambah-tambah lagi setan di situ. Volumenya seru lagi. Nggak boleh, adab. Merokok. Apalagi merokok, wah ini pas banget wih. Kalau sekarang itu bukan itu lagi. Dalam kamar mandi ada yang pakai toilet duduk, dia pakai HP, main game dalam toilet itu. Anak sekarang itu, ya. Karena di kamar mandinya santai dia. Kan yang duduk kayak gini kan enak itu dia main gitu. Sampai di dalam kamar mandi loh, Pak. Makanya ada yang lama itu bukan karena ini belum selesai, wes rampung, ini gamenya belum rampung, tunggu. Lihat, ada kayak gitu. Sampai kamar mandi jadi tempat main kayak begini. Gak boleh.
Nanti adabnya juga ketika buang hajatnya, bersih-bersihnya, arah nanti ketika menghadap diatur. Kalau itu di luar bangunan tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Namun kalau itu dalam toilet berarti dalam bangunan masih boleh menghadap ataupun membelakangi karena sudah terhalangi tembok. Namun kalau di luar, ini kalau bapak-bapak pipis, Pak, biasa guru main lepas, wey. Orang mikir iki nang ndi ya kiblate ya, mboten. Iya toh, Pak? Langsung wis lepas, wah alhamdulillah wis metu. Padahal tadi ngadap kiblat. Kalau di luar bangunan tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Itu aturan itu. Ya, karena kalau di luar bangunan tidak dibatasi, langsung. Ya, aturannya kayak gitu, adab. Islam mengatur di luar rumah, di dalam rumah, sampai masuk dalam kamar mandi, toilet itu sudah diatur dalam ajaran Islam. Masuk kamar mandi baca apa? Mbak Ustaz, apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi, gufronaka. Kenapa gufronaka? Gufronaka itu artinya ya Allah, kami mohon ampunanmu. Kok keluar dari kamar mandi mohon ampunan? Itu banyak tafsiran di antara para ulama, di antaranya karena di dalam kamar mandi itu dilarang zikir, setelah keluar kita diperintahkan untuk berzikir lagi. Kesempatan berzikir tidak dalam kamar mandi, maka ketika keluar mohon ampun pada Allah.